Langit malam itu menggantung kelam di atas desa kecil bernama Cempakawangi. Angin membawa bau hujan yang tertahan, dan di kejauhan, suara azan Isya yang baru saja usai masih menggema lembut dari surau pesantren Nurul Falah. Di dalamnya, Kiai Hamdan, sosok berwibawa dengan janggut putihnya, tengah menutup pengajian terakhir hari itu. Murid-murid mengulang hafalan Al-Quran dengan suara lirih, seolah menahan kantuk sekaligus menjaga barakah malam. Tak ada yang menyangka, ketenangan malam itu akan berubah menjadi neraka. Di rumah sederhana yang menyatu dengan pesantren, Bu Salmah, istri Kiai sekaligus guru ngaji anak-anak kecil, menyapu lantai sembari menunggu kepulangan putri sulungnya, Alia Zahra. Alia sedang berada di kota, mengikuti lomba musabakoh hifzil Quran. Adiknya, Fajar, yang baru berusia 8 tahun, tertidur pulas di pangkuannya. "Semoga kakakmu menang, nak," bisiknya lembut, sambil tersenyum. Ia tak tahu bahwa doa malam itu adalah doa terakhir yang sempat terucap. Beberapa kilometer dari pesantren, suara deru motor meraung memecah kesunyian. Sekelompok pria berpakaian gelap melaju cepat menuju Nurul Falah. Di bawah cahaya bulan setengah, wajah mereka diselimuti niat jahat. Mereka adalah preman bayaran, alat dari seseorang yang menginginkan tanah pesantren itu untuk kepentingan bisnis. Di antara mereka, pemimpin berjaket kulit menatap peta kecil dan bergumam, "Kita bakar saja semua. Biar cepat beres." Sementara itu, Kiai Hamdan baru saja selesai salat malam ketika suara keras memecah udara. Botol berisi bensin dilempar ke dinding surau, disusul api yang menjilat tirai kayu. "Astagfirullah, kebakaran!" teriaknya, berlari keluar. Santri-santri yang masih terjaga panik, berhamburan keluar sambil membawa ember air seadanya. Tapi api bergerak terlalu cepat, membungkus bangunan pesantren yang terbuat dari kayu tua. Jeritan, batuk, dan suara pecahan kaca bercampur menjadi simfoni maut. Bu Salma berlari membawa Fajar keluar, tapi asap tebal menutup jalan. Ia batuk keras, matanya perih. "Fajar, pegang tangan ibu, nak. Cepat!" teriaknya. Namun sebelum sempat mencapai pintu, atap dapur ambruk disambar api. Ia mendekap anaknya erat, melindunginya dari serpihan kayu. Dalam detik-detik terakhir, ia berbisik lirih, "Ya Allah, lindungilah anakku Alia, jadikan ia penegak kebenaran." Api menelan mereka dalam pelukan kasih yang abadi. Dari kejauhan, Alia yang baru tiba di desa setelah menempuh perjalanan malam, tertegun melihat kobaran merah menjulang di langit. "Itu, pesantren!" Suaranya gemetar. Ia berlari tanpa henti, jilbabnya berkibar diterpa angin. Bau asap dan teriakan warga memenuhi udara. Sesampainya di sana, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam dan bara yang masih menyala. Orang-orang mencoba memadamkan sisa api, tapi semua sudah terlambat. Alia menjerit memanggil nama orang tuanya, suaranya parau tertelan asap dan tangis. "Abi, Umi, Fajar." Ia menggali reruntuhan dengan tangan telanjang, hingga kulitnya tergores arang dan serpihan kaca. Seorang santri menahannya, tapi ia menepis dengan amarah. "Lepaskan aku, mereka di sana." Jeritannya mengguncang hati semua yang mendengar. Di antara abu dan arang, Alia menemukan sehelai sajadah terbakar separuh, sajadah yang biasa digunakan ayahnya setiap malam. Ketika Fajar tiba, api telah padam, menyisakan puing dan aroma hangus yang menusuk jiwa. Alia berlutut di tengah reruntuhan, memegang sajadah itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam kesunyian, ia menatap langit dan berbisik lirih, "Jika dunia menolak keadilan, maka biarlah aku menegakkannya dengan tanganku sendiri." Sejak saat itu, santri lembut bernama Alia Zahra tidak lagi hanya seorang penghafal Al-Quran, ia menjadi jiwa yang patah, tapi menyala dengan tekad pembalasan. Pagi itu, matahari terbit dengan sinar pucat di atas puing-puing Nurul Falah. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan, seperti doa-doa yang tersisa dari malam penuh darah. Alia berdiri di tengah abu itu, tubuhnya lemah, matanya sembab, tapi hatinya kaku seperti batu. Warga berkerumun di sekitar, beberapa membaca istighfar, beberapa lagi menatapnya dengan iba. Namun, bagi Alia, dunia telah kehilangan warna. Yang tersisa hanyalah hitam, dan sunyi yang memekakkan. 3 liang lahat berdiri sejajar di pemakaman kecil di belakang pesantren. Disitulah jasad ayah, ibu, dan adiknya dikebumikan. Alia duduk di tepi kubur, menggenggam tanah basah dengan tangan gemetar. "Abi, Umi, Fajar," suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia memejamkan mata,
berharap bisa mendengar balasan doa dari mereka yang sudah pergi. Tapi hanya angin yang menjawab, mengusap pipinya perlahan. Hatinya memanggil Tuhan, namun di antara isak tangisnya, ada bara kecil yang mulai menyala. Setelah pemakaman, seorang pria tua datang menghampirinya, Ustaz Karim, sahabat lama almarhum ayahnya. Wajahnya penuh welas asih, namun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Nak Alia," ucapnya lembut, "rumah ini bukan lagi tempat yang aman untukmu. Ikutlah ke rumahku di tepian bukit. Di sana kau bisa menenangkan diri." Alia menunduk, menatap tangan tuannya yang terulur. Ia ingin menolak, tapi tubuh dan hatinya terlalu lelah untuk berdebat dengan takdir. Hari-hari di rumah Ustaz Karim berjalan lambat dan hening. Malam-malamnya Alia habiskan di ruang kecil yang penuh kitab kuning dan aroma kayu tua. Di sana, ia menangis dalam diam, lalu membaca ayat demi ayat Al-Quran untuk menenangkan hatinya. Namun setiap kali ia mengucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," suaranya bergetar oleh pertanyaan yang tak berani ia ucapkan, "Jika semuanya milikmu, mengapa kau ambil segalanya dariku?" Suatu malam, ketika bulan separuh menggantung di langit, Alia mendengar suara keras dari halaman belakang. Ia keluar dan menemukan Ustaz Karim sedang berlatih silat tua peninggalan pesantren zaman dulu. Gerakannya lembut namun tegas, seperti doa yang berubah menjadi jurus. "Ilmu ini dulu diajarkan ayahmu," ujar sang ustaz tanpa menoleh. "Untuk membela diri, dan membela yang lemah. Tapi jangan pernah gunakan untuk menebar dendam." Alia terdiam, menatap gerakan itu lama. Di hatinya, sesuatu bergetar, antara rindu dan tekad. Sejak malam itu, Alia mulai belajar. Tubuhnya yang dulu lemah karena puasa duka perlahan kembali bertenaga. Setiap langkah, setiap gerak, ia isi dengan doa dan niat suci. Tapi di balik setiap pukulan yang ia latih, ada wajah-wajah para pembunuh yang muncul di pikirannya. Setiap kali ia sujud, air matanya jatuh karena ia tahu, yang ia cari bukan lagi kesabaran, melainkan keadilan yang belum ditegakkan. Suatu sore, ketika mereka duduk di serambi, Ustaz Karim menatap Alia dalam diam. "Nak, aku tahu hatimu belum tenang. Tapi ingat, membalas dengan amarah hanya akan membuatmu sama seperti mereka." Alia menatapnya balik, dengan mata yang kini tak lagi penuh air mata, melainkan api yang tersembunyi di balik ketenangan. "Saya tidak ingin membalas, Ustaz," suaranya tenang, namun tajam seperti pisau. "Saya hanya ingin menegakkan apa yang mereka hancurkan." Malam itu, setelah salat tahajud, Alia berdiri lama di depan jendela, menatap langit penuh bintang. Dalam tangannya, ia menggenggam sajadah hangus yang berhasil ia selamatkan dari puing pesantren. "Abi, Umi, Fajar," bisiknya lirih, "doakan aku. Aku akan mencari mereka, satu persatu." Angin malam berhembus pelan, membawa harum melati dari kebun belakang, seolah alam sendiri menyaksikan lahirnya seorang santri yang akan berubah menjadi bayangan keadilan di malam hari. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam pembantaian itu. Alia kini, bukan lagi gadis rapuh yang hanya menangis di atas sajadah. Setiap subuh, ia berlatih di halaman rumah Ustaz Karim, mengulang jurus-jurus silat sambil melafalkan ayat-ayat suci di antara hembusan napas. Keringat dan doa berpadu menjadi satu. Ia tak lagi hanya berusaha menguatkan tubuh, tapi juga menajamkan tekad. Dalam setiap hembusan angin, ia mendengar gemas suara ibunya, "Lindungilah kebenaran, Nak." Dan Alia tahu, waktunya untuk diam sudah berakhir. Suatu pagi, ia pergi ke pasar kota dengan kerudung abu-abu dan pakaian sederhana. Di sana, ia mendengar bisik-bisik dari warga tentang gudang tua di pinggir kota, tempat para preman sering berkumpul. Salah satu dari mereka disebut-sebut pernah terlihat di sekitar pesantren sebelum tragedi terjadi. Alia menunduk, menahan debar di dadanya. "Gudang tua, dekat sungai," bisiknya, mengulang pelan. Ia tahu arah yang harus dituju. Langkahnya ringan, tapi dalam hatinya, ada badai yang tak bisa diredam. Sore itu, di bawah sinar jingga matahari yang sekarat, Alia menyusuri jalan tanah menuju gudang itu. Dindingnya berlumut, catnya mengelupas, dan dari dalam terdengar suara tawa kasar. Ia bersembunyi di balik tumpukan karung beras kosong, menatap dari celah papan yang lapuk. Di dalam, 5 pria duduk sambil minum dan berjudi. Salah satunya memiliki bekas luka panjang di pipi. Alia mengenal wajah itu. Ia pernah melihatnya di malam kebakaran, membawa obor dan tertawa di tengah api. Nafasnya tercekat, jantungnya berdentum keras seperti genderang perang.
Tangannya gemetar. Ia ingin berlari, tapi kakinya terpaku di tanah. Lalu, ia teringat nasihat Ustaz Karim, jangan dikuasai amarah, kuasailah dirimu. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu perlahan mundur dari tempat itu. Tapi takdir tak memberinya waktu lama, suara langkah kakinya menginjak ranting kering, dan semua kepala di dalam menoleh. "Siapa di luar sana?" teriak salah satu preman. Panik, Alia berlari, jilbabnya tersangkut di pagar kawat, tapi ia tak berhenti hingga jauh ke dalam hutan kecil di belakang gudang. Malam itu, Alia kembali ke rumah Ustaz Karim dengan wajah pucat dan napas terengah. Sang Ustaz melihatnya dan tahu, ada sesuatu yang telah berubah di mata gadis itu. "Kau sudah menemukannya?" "Iya," tanyanya perlahan. Alia hanya mengangguk, air matanya menetes. "Mereka, Ustaz, aku melihat mereka." Suaranya lirih, tapi dalam nada itu ada bara yang menolak padam. "Aku tidak akan lari lagi." Ustaz Karim menatapnya lama, lalu meletakkan tangan di bahunya. "Jika kau benar ingin mencari kebenaran, lakukan dengan cahaya, bukan dengan api." Beberapa hari kemudian, Alia mulai diam-diam mengumpulkan informasi. Ia menyamar sebagai pekerja sukarelawan di sebuah panti sosial di kota, tempat banyak anak jalanan yang sering bergaul dengan para preman. Dengan wajah lembut dan tutur halusnya, Alia mudah dipercaya. Dari cerita anak-anak itu, ia mengetahui bahwa preman-preman yang menyerang pesantren adalah anak buah seorang pengusaha besar bernama Surya Dirgantara, pria kaya yang memiliki jaringan bisnis kotor di balik layar. Nama itu membuat darah Alia berdesir dingin. Malam harinya, di bawah lampu minyak yang temaram, Alia menulis nama-nama di selembar kertas: Surya Dirgantara, Bram, Guntur, Leman, Raka. 5 nama yang kini memenuhi hatinya. Ia menatap daftar itu lama, lalu menunduk, membaca doa. "Ya Allah, bimbing langkahku. Jika ini jalan yang salah, tunjukilah. Tapi jika Engkau izinkan aku menjadi alat keadilan-Mu, kuatkan aku." Air matanya jatuh di atas kertas, membasahi nama paling atas, Surya Dirgantara. Angin malam berhembus lembut dari jendela, menggoyang tirai putih. Alia berdiri di hadapan cermin, menatap pantulan dirinya. Wajah santri yang dulu polos kini tampak lebih tegas, matanya teduh namun menyimpan badai. Ia menatap dirinya sendiri dan berbisik lirih, "Aku tidak akan membiarkan api itu padam, sebelum mereka menanggung dosa mereka." Di kejauhan, suara azan Isya menggema. Alia menutup matanya, menghela napas dalam, dan bersiap menapaki jalan sunyi menuju keadilan yang berdarah. Langit sore di kota raya tampak berdebu. Bangunan tinggi menjulang menutupi cahaya matahari, meninggalkan bayang-bayang panjang di jalanan sempit tempat Alia melangkah. Ia kini bekerja sebagai sukarelawan di sebuah lembaga sosial yang menampung anak jalanan, salah satu proyek amal milik perusahaan Dirgantara Group, milik Surya Dirgantara sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah lembut dan suaranya yang penuh kasih, gadis itu tengah menenun jaring rencana yang berbahaya. Ia bukan lagi hanya seorang santri, tapi juga pemburu yang sabar menanti waktu. Setiap hari, Alia mengajar anak-anak kecil membaca Iqra dan doa di halaman panti. Dari sinilah ia perlahan mengenal lingkaran luar perusahaan Surya. Beberapa karyawan sering datang mengantarkan bantuan, uang, makanan, hingga perlengkapan sekolah, tapi Alia tahu, semuanya hanyalah topeng bagi bisnis gelap di balik nama besar itu. Ia mendengar mereka berbisik tentang pengiriman malam, dan orang-orang yang harus diam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang, tapi juga menguatkan tekadnya, kebenaran hanya bisa diungkap dari dalam. Suatu hari, seorang pria berpakaian rapi datang ke panti bersama rombongan perusahaan. Ia tampak berwibawa, dengan jas hitam dan mata yang tajam namun teduh. Saat pandangannya bertemu Alia, keduanya terdiam. "Alia Zahra," suara itu bergetar antara takjub dan tak percaya. Alia menatapnya lama, mencoba menenangkan napasnya. "Reza," gumamnya lirih. "Ya, Reza, murid pesantren lama, sahabat masa kecilnya yang dulu selalu membawakan air untuk ayahnya saat mengajar. Kini ia telah menjadi seorang polisi muda, bertugas sebagai pengawas proyek sosial kota itu." Pertemuan itu seperti membuka luka lama. Reza menatap Alia dengan campuran haru dan khawatir. "Aku pikir kau sudah pergi dari desa itu, setelah tragedi itu." Alia menunduk, suaranya pelan namun mantap. "Aku tidak pergi, Reza. Aku hanya sedang mencari sesuatu yang belum selesai." Reza menghela napas, menatap jauh ke arah gedung megah di seberang jalan.
kau masih belum bisa melupakan malam itu, iya. Alia tersenyum getir. Bagaimana mungkin aku melupakan api yang membakar rumahku sendiri? Hari-hari berikutnya membawa mereka semakin dekat. Reza sering datang ke panti untuk meninjau laporan dan berbincang dengan Alia. Dalam setiap percakapan, ada ketegangan yang tak terucap, antara kerinduan dan rahasia. Alia belajar bahwa Reza diam-diam menyelidiki jaringan bisnis kotor Surya, tapi belum memiliki bukti kuat. Mereka melindungi diri dengan uang dan kekuasaan, katanya suatu malam. Hukum di kota ini bisa dibeli, Alia. Gadis itu menatapnya dalam diam, lalu menjawab lirih, kalau hukum bisa dibeli, maka biarlah doa yang menagihnya. Suatu malam, Alia memutuskan mengikuti salah satu sopir perusahaan secara diam-diam. Mobil itu berhenti di gudang pinggir pelabuhan, tempat ia dulu pernah melihat para preman. Dari balik kegelapan, ia melihat peti-peti besar berisi senjata dan obat terlarang. Jantungnya berdetak kencang. Ia menyalakan kamera ponselnya dan mengambil beberapa foto sebagai bukti, tapi tanpa sengaja menjatuhkan kalung kecil milik ibunya. Kalung itu jatuh dan memantulkan cahaya ke arah penjaga. "Hei, siapa di sana?" teriak seseorang. Alia berlari secepat mungkin, menembus lorong gelap sambil menahan napas. Ketika tiba di rumah Ustaz Karim, tubuh Alia gemetar hebat. Ia menunjukkan foto-foto itu kepada Reza, yang datang dengan pakaian sipil keesokan paginya. Reza tertegun. Ini bisa menjatuhkan Surya, katanya. Dengan nada kagum. Tapi kemudian wajahnya berubah serius. Kau harus hati-hati, Alia. Kalau mereka tahu kau yang mengambil ini, nyawamu dalam bahaya. Alia tersenyum tipis, matanya redup tapi berkilat seperti bara. Nyawaku sudah diambil sejak malam itu, Reza. Yang tersisa hanya doa dan tekad. Malam itu, setelah Reza pergi, Alia duduk di beranda rumah Ustaz Karim, menatap bulan purnama. Ia menggenggam sajadah hangus peninggalan ayahnya dan kalung ibunya yang baru saja ia temukan di tanah pelabuhan. Mereka memberi tanda, Umi, bisiknya lirih. Tanda bahwa aku sudah di jalur yang benar. Angin malam berhembus lembut membawa aroma garam laut dan doa yang tak selesai. Di matanya, terlihat pantulan dua cahaya, cahaya keimanan yang tulus, dan nyala dendam yang belum padam. Malam turun dengan sunyi yang menyesakkan. Di kamar kecilnya, Alia duduk bersimpuh di atas sajadah. Ponselnya tergeletak di samping, menampilkan foto-foto gudang pelabuhan yang ia ambil diam-diam. Suaranya lirih saat membaca ayat, Innaloha Masabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kali ini, suaranya bergetar bukan karena takut, melainkan karena tekad. Selesai berdoa, ia menggenggam kalung ibunya dan berbisik, Ya Allah, aku tidak meminta kekuatan untuk membalas, hanya keberanian untuk menegakkan kebenaran. Pagi berikutnya, Reza datang membawa kabar buruk. Gudang itu sudah kosong, katanya tegas, mereka memindahkan semuanya sebelum polisi tiba. Seolah ada yang memberitahu mereka. Alia terdiam, tapi matanya tajam. Mereka tahu aku di sana, gumamnya. Reza menatapnya cemas. Kau harus berhenti sekarang. Ini bukan tanggung jawabmu. Alia menatapnya balik, suaranya tenang namun dingin. Kalau bukan tanggung jawabku, siapa lagi, Reza? Mereka membakar keluargaku hidup-hidup. Kalimat itu jatuh seperti pedang, memotong udara di antara mereka. Malamnya, Alia kembali ke kota seorang diri. Ia menyusuri jalan menuju bar kumuh tempat para preman biasa berkumpul. Di sana, ia melihat wajah yang tak mungkin ia lupakan, pria dengan bekas luka di pipi, Bram, salah satu orang yang ia lihat di malam kebakaran. Alia mengenakan penutup wajah, menyamar sebagai pelayan bar. Dengan tangan gemetar tapi tekad bulat, ia mendekat membawa minuman ke mejanya. Bram menatapnya tajam. Kau baru di sini? Tanyanya. Alia menunduk. Baru malam ini, Bang. Suaranya lembut, tapi di balik kelembutan itu, badai berputar diam-diam. Saat Bram mabuk, Alia menyelipkan ponsel kecil di saku jaketnya, mengaktifkan perekam. Ia duduk tak jauh dari meja itu, mendengar mereka bicara. Surya bilang, jangan sebut-sebut pesantren itu lagi. Udah kelar urusannya, ujar Bram dengan suara serak. Preman lain menimpali sambil tertawa kasar, yang kita bakar itu tempat ibadah, Bang. Takut juga gua kalau inget doa-doa mereka malam itu. Alia menutup mulut, menahan air mata dan amarah yang hampir meledak. Nafasnya berat, tapi pikirannya tetap tajam, kini ia punya bukti, suara dari mulut mereka sendiri. Namun takdir selalu punya cara mengguncang rencana.
Saat Bram hendak pergi, ponsel kecil itu terjatuh dari jaketnya. Lampunya berkedip. "Apa ini?" katanya curiga, lalu menatap ke arah Alia. Dalam sekejap, tatapan mereka bertemu, dan ia mengenali mata itu. "Kau, santri itu!" teriaknya. Alia berlari ke belakang bar, menendang pintu darurat dan berlari ke lorong sempit. Bram dan dua anak buahnya mengejar. Suara langkah kaki mereka bergema di antara gedung-gedung tua, disertai makian dan ancaman. Malam terasa panjang dan dingin. Di ujung lorong, Alia terpojok. Ia menatap ke langit, menarik napas panjang, lalu berbisik pelan, "Bismillahirrahmanirrahim." Bram tertawa kasar sambil mendekat. "Kau pikir doa bisa menyelamatkanmu?" katanya sambil menghunus pisau. Tapi saat ia menyerang, Alia menghindar dengan cepat, hasil latihan berbulan-bulan dengan Ustaz Karim. Dalam dua gerakan lincah, ia menangkis dan memutar tubuh Bram, membuatnya kehilangan keseimbangan. Pisau terlepas, jatuh di tanah basah. Alia menatapnya dengan mata berkaca, lalu menendang pisau itu jauh. "Aku tidak membunuh," katanya lirih, "tapi aku tidak akan membiarkanmu mencemari lagi doa-doa orang yang kau bunuh." Polisi tiba setelah menerima laporan warga tentang keributan. Reza termasuk di antara mereka. Saat melihat Alia berdiri di ujung lorong dengan wajah berlumur debu dan air mata, ia hampir tak percaya. Bram dan anak buahnya tergeletak tak berdaya, dilumpuhkan tanpa darah. Reza menghampirinya. "Kau, apa yang kau lakukan?" tanyanya terengah. Alia menatapnya tenang. "Aku hanya mempertahankan diri, dan kebenaran." Reza menatapnya lama, antara kagum dan takut. Ia tahu, gadis di depannya bukan lagi Alia yang dulu. Malam itu, di rumah Ustaz Karim, Alia duduk di bawah cahaya lampu minyak. Di depannya, ponsel rekaman itu kini menjadi bukti kuat. Tapi hatinya tidak tenang. Ia membuka mushaf kecil dan membaca ayat dengan suara bergetar, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil." Air matanya jatuh. Ia menatap tangannya yang masih gemetar, tangan yang tadi memukul, menangkis, dan melawan. "Apakah ini keadilan, atau aku mulai menjadi seperti mereka?" bisiknya. Di luar, angin malam membawa suara azan dari kejauhan, menegur lembut hati yang hampir tersesat di antara doa dan dendam. Hari-hari setelah kejadian di lorong itu berjalan lambat dan sunyi. Alia lebih banyak berdiam diri di kamar, memandangi tangannya sendiri seolah masih melihat bayangan darah dan debu di sana. Setiap kali ia menutup mata, ia mendengar kembali suara Bram yang berteriak dan wajah-wajah keluarganya yang terbakar dalam api. Ia merasa bersalah, bukan karena telah melawan, tapi karena dalam hatinya, ia sempat menikmati ketakutan musuhnya. "Ya Allah," bisiknya di setiap malam tahajud, "apakah aku sedang menegakkan keadilan, atau menuruti dendamku?" Ustaz Karim menyadari perubahan itu. Suatu pagi, ia mendatangi Alia yang duduk di bawah pohon jambu di halaman. "Nak Alia," katanya lembut, "aku tahu hatimu sedang berperang." Alia menunduk, matanya sembab. "Aku ingin memaafkan, Ustaz, tapi setiap kali aku mengingat wajah mereka, tubuhku gemetar. Doa terasa hambar, ibadah terasa jauh." Ustaz Karim mengangguk pelan, lalu berkata, "Kau manusia, Nak. Dan manusia selalu berada di antara dua panggilan, cahaya dan api. Kuncinya bukan melupakan rasa sakit, tapi menjaga agar rasa sakit itu tidak mengubah siapa dirimu." Sejak hari itu, Alia berusaha menenangkan dirinya. Ia kembali mengajar anak-anak di panti sosial, membantu orang miskin di sekitar desa, dan setiap malam membaca surah Yasin untuk keluarganya yang telah tiada. Namun setiap kali ia menatap langit malam, ia masih merasa kosong. Seolah ada suara berbisik dari dalam dirinya, keadilan belum ditegakkan. Mereka belum menebus dosanya. Dan perlahan, bayangan Surya Dirgantara kembali muncul di benaknya, senyum dingin sang pengusaha yang bersembunyi di balik amal palsu. Suatu sore, Reza datang membawa berita buruk. Bram dan anak buahnya dibebaskan, katanya dengan wajah tegang. "Atasan memerintahkan penyelidikan dihentikan. Bukti suaramu dinilai tidak cukup." Alia menatapnya kosong, seolah waktu berhenti. "Tidak cukup," ulangnya pelan. Reza menunduk, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Alia, kekuasaan Surya terlalu besar." Gadis itu berdiri perlahan, matanya berkilat seperti bara yang baru tersulut. "Kalau hukum dunia tidak bisa menjangkaunya," katanya dingin, "maka biarlah hukum langit yang bekerja." Malam itu hujan turun deras. Alia tidak tidur. Ia berdiri di serambi rumah Ustaz Karim, menatap
Petir yang menyambar langit. Air hujan menetes di wajahnya, tapi ia tidak bergeming. Dalam pikirannya, ia mendengar kembali jeritan-jeritan malam kebakaran pesantren, suara ibunya, adiknya, ayahnya. Di antara suara itu, ada satu yang paling jelas, Alia, tegakkan kebenaran. Dan dalam detik itu, hatinya retak, antara keikhlasan dan kebencian. Ia tahu, jika melangkah malam itu, mungkin tak akan ada jalan kembali. Ketika fajar tiba, Ustaz Karim memanggilnya ke ruang tamu. Wajah tua itu tampak lelah, tapi matanya tetap penuh kasih. "Nak, aku tahu apa yang ingin kau lakukan," katanya pelan. "Tapi ingat, keadilan sejati bukan ketika musuhmu menderita, melainkan ketika hatimu bebas dari kebencian." Alia menatapnya lama, lalu menjawab lirih, "Ustaz, hatiku sudah lama terbakar. Mungkin hanya keadilan yang bisa memadamkannya." Ustaz Karim menghela napas panjang, menepuk pundaknya. "Kalau begitu, berhentilah sebelum kau terbakar bersama api itu." Beberapa hari kemudian, Ustaz Karim jatuh sakit. Umurnya yang renta tak mampu menahan beban pikiran dan kesedihan melihat Alia terseret oleh gelapnya dunia. Alia merawatnya dengan penuh kasih, setiap malam duduk di samping ranjangnya sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Di hari terakhirnya, Ustaz Karim menggenggam tangan Alia erat. "Aku percaya padamu, Nak," katanya dengan suara lirih, "tapi jangan biarkan dendam menutup cahaya yang dulu ditanam oleh ayahmu di hatimu." Air mata Alia jatuh deras saat ia membisikkan kalimat syahadat di telinga gurunya yang perlahan terdiam untuk selamanya. Pemakaman Ustaz Karim diguyur hujan lembut. Hanya beberapa orang yang hadir, termasuk Reza yang berdiri tak jauh di belakang. Alia menatap nisan gurunya dengan mata kosong. "Satu lagi cahaya padam," bisiknya. Ia menggenggam tanah kubur itu, dingin dan lembab di tangannya. "Aku janji, Ustaz, aku tidak akan membiarkan dunia ini terus menginjak kebenaran." Ketika ia berdiri, wajahnya berubah, lembut tapi dingin, suci tapi tegas. Dalam tatapan matanya, terpantul dua hal yang kini menyatu, iman, dan amarah yang disucikan oleh doa. Sejak kepergian Ustaz Karim, dunia Alia seolah kehilangan warna. Setiap azan yang berkumandang terasa seperti panggilan yang menembus luka, bukan menenangkan. Namun di balik kesedihannya, ada sesuatu yang tumbuh, keteguhan yang dingin, seperti baja yang dibentuk oleh api. Ia mengenakan kerudung hitam, menyembunyikan kesedihan di balik wajah yang kini lebih tegas dari sebelumnya. Di matanya, tak ada lagi keraguan. Hanya satu tujuan yang berdenyut, menyingkap wajah kejahatan yang bersembunyi di balik senyum derma Surya Dirgantara. Reza mencoba menghentikannya. "Alia, tolong, jangan lakukan ini sendirian," katanya di halaman pesantren yang kini sunyi. Alia menatapnya, suara lembut tapi penuh tekad. "Ustaz Karim sudah mempercayakan aku pada kebenaran. Kalau aku mundur sekarang, maka semua pengorbanan mereka sia-sia." Reza menunduk, menahan air mata. Ia tahu, Alia bukan lagi gadis rapuh yang dulu ia lindungi. Kini, ia adalah badai dalam wujud doa. Sebelum pergi, Alia berkata pelan, "Kalau aku jatuh, tolong jaga nama pesantren ini tetap suci." Malam itu, Alia memulai langkahnya. Ia menyusup ke gedung perusahaan milik Surya, menyamar sebagai pekerja malam. Di ruang arsip yang remang, ia menemukan tumpukan dokumen keuangan, bukti korupsi, pencucian uang, dan catatan rahasia tentang proyek pembakaran lahan. Di antara berkas itu, ada satu folder berwarna merah. Di dalamnya, Alia menemukan foto pesantrennya sebelum terbakar, dengan tanda silang besar di atasnya, dan tanda tangan Surya di pojok bawah. Tangannya gemetar, dan air matanya jatuh ke atas kertas. "Jadi, memang kau dalangnya." Suara langkah kaki mendekat. Alia cepat menyembunyikan dokumen itu di balik gamisnya. Dua penjaga keamanan masuk, berbicara dengan suara berat. "Bos bilang ada seseorang nyusup. Periksa semua ruangan." Alia berjongkok di balik lemari arsip, menahan napas. Dalam keheningan itu, ia berzikir dalam hati, "La ilaha illallah," berulang-ulang, sampai suara langkah itu menjauh. Detak jantungnya berpacu dengan doa. Ia tahu, hanya Allah yang bisa menyelamatkannya malam itu. Dan entah bagaimana, langkah para penjaga berbelok ke arah lain, meninggalkannya dalam selamat yang nyaris ajaib. Setelah keluar dari gedung, Alia menatap ke langit malam. Hujan mulai turun perlahan, menetes di wajahnya seperti berkah yang pahit. Ia memandang dokumen yang kini basah sebagian, lalu menggenggamnya erat. "Ya Allah,
engkau menunjukkan jalannya. Tapi apakah aku sanggup melangkah sampai akhir? Gumamnya. Dalam hati kecilnya, masih ada ketakutan, bukan pada kematian, tapi pada kemungkinan bahwa ia mulai mencintai kegelapan yang ia lawan. Ia sadar, dendam bisa berwujud sama indahnya dengan keadilan, bila tak dijaga oleh iman. Keesokan harinya, berita besar mengguncang kota. Seorang pejabat tinggi yang dikenal dekat dengan Surya ditemukan tewas dalam kecelakaan misterius. Namun Alia tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Ia mengenali tanda-tandanya, cara yang sama seperti yang digunakan oleh geng Surya saat menghabisi lawan bisnis. Mereka mulai menyingkirkan saksi, pikirnya dingin. Ia tahu waktunya hampir habis, jika ia tidak bertindak cepat, seluruh bukti yang ia miliki akan lenyap bersama para saksi bisu yang dibungkam satu persatu. Malam berikutnya, Alia mengunjungi makam Ustaz Karim. Di bawah sinar bulan, ia menyalakan lilin kecil dan berlutut di depan nisan. "Ustaz," katanya lirih, "aku sudah menemukan bukti. Tapi semakin dekat aku pada kebenaran, semakin jauh aku dari ketenangan." Angin berhembus lembut, seolah menjawab dengan bisu. Alia menutup mata, menengadahkan tangan, dan membaca doa dengan suara gemetar. "Ya Rab, jika jalan ini adalah kehendak-Mu, berikan aku kekuatan untuk menegakkannya dengan cahaya, bukan dengan amarah." Ketika ia membuka mata, dari kejauhan tampak dua mobil hitam berhenti di ujung jalan. Lampunya menyorot samar ke arah makam. Alia tahu, mereka datang bukan untuk berziarah. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah mobil itu dengan pandangan yang kini tak lagi ragu. "Baiklah," katanya pelan, "kalau mereka mencari aku, maka biarlah aku yang menyambut mereka." Ia merapikan kerudungnya, menatap nisan Ustaz Karim untuk terakhir kali malam itu, lalu melangkah ke arah bayangan mobil-mobil itu, langkah yang akan menuntunnya semakin dalam ke jantung gelap kekuasaan, di mana doa dan darah akhirnya akan bertemu. Malam itu, dua mobil hitam yang berhenti di ujung jalan menyalakan lampunya bersamaan, menyilaukan pandangan Alia. Dari dalamnya keluar empat pria berpakaian gelap, wajah dingin tanpa ekspresi. Mereka mendekat perlahan, langkah mereka tenggelam dalam suara hujan yang semakin deras. Alia berdiri tegak di depan makam Ustaz Karim, tanpa gentar, walau hatinya berdetak cepat. "Kau Alia?" salah satu pria bertanya dengan nada dingin. Alia menatap tajam. "Jika aku menjawab ya, apa yang akan kalian lakukan?" Lelaki itu tersenyum miring. "Kami hanya disuruh memastikan kau tak lagi mencampuri urusan Surya Dirgantara." Sebelum mereka sempat mendekat, Alia berlari ke arah pepohonan di belakang makam. Hujan menamparkan wajahnya, tapi langkahnya tak goyah. Ia tahu, hanya ada dua pilihan malam itu, lari, atau menghadapi mereka sampai akhir. Dalam gelap dan licinnya tanah, ia bersikir dalam hati, "Hasbiyallahu la ilaha illahu, hanya Allah tempat bersandar." Ketika salah satu pria berhasil menyusulnya dan menarik kerudungnya, Alia memutar tubuh dan menendang keras ke arah dada penyerang. Tubuh itu jatuh menghantam batu nisan, tak bergerak lagi. Nafas. Alia memburu. Ia tak bermaksud membunuh, tapi mungkin malaikat maut telah turun tanpa ia undang. Tiga pria lain mengepungnya. Alia menatap mereka, tubuhnya gemetar antara takut dan tekad. "Aku tidak mencari darah," katanya dengan suara serak, "aku mencari kebenaran." Salah satu dari mereka menertawakan ucapannya. "Kebenaran. Dunia ini tidak mengenal kebenaran, hanya kekuasaan." Ucapan itu seperti cambuk di dada Alia. Ia berlari ke arah semak, menghindari serangan berikutnya. Saat salah satu pria mengayunkan pisau, Alia menangkis dengan ranting pohon yang ia raih. Pisau itu terpental, dan dalam gerakan cepat, ia menendang kaki pria itu hingga roboh. Dalam keheningan hujan, hanya suara zikir di bibirnya yang terdengar, pelan, tapi menggema di antara denting petir. Ketika akhirnya ia berhasil lolos dari kepungan dan bersembunyi di balik pohon besar, Alia menatap tangannya yang berlumuran lumpur dan darah. Napasnya terengah. Di kejauhan, sirene polisi mulai terdengar, mungkin Reza telah melacaknya. Tapi bukan rasa lega yang datang, melainkan perasaan bersalah yang menghujam. "Aku sudah melukai orang, aku telah melanggar batasku sendiri," bisiknya dengan suara bergetar. Di tengah hujan dan gelap, ia berlutut, wajahnya menatap ke langit. "Ya Rab, apakah engkau masih melihatku dari sisi cahaya, atau aku telah berjalan di sisi bayangan?" Beberapa jam kemudian, Reza menemukannya di pinggir sungai kecil, tubuhnya menggigil. Ia segera menutupi Alia dengan jaketnya. "Kau gila?"
Alia, mereka bisa membunuhmu. Teriaknya, setengah marah, setengah lega. Alia hanya menatap lurus ke depan. Aku tidak takut mati, Reza, aku hanya takut menjadi seperti mereka. Reza terdiam. Ia tahu kini, Alia sedang berperang bukan hanya dengan musuh-musuhnya, tapi dengan dirinya sendiri. Ia menggenggam tangan Alia erat dan berkata pelan, kau belum kalah, selama hatimu masih berzikir. Keesokan harinya, kota itu gempar. Berita di televisi menayangkan laporan tentang penyerangan terhadap anak buah Surya di area pemakaman. Media menyebut Alia sebagai terduga ekstremis, hasil manipulasi berita yang dibuat oleh pihak Surya. Wajahnya terpampang di layar, gadis muda berjilbab hitam, dengan label berbahaya. Alia menatap tayangan itu dari jendela rumah persembunyiannya. Senyumnya getir. Mereka memutarbalikkan kebenaran, seperti dulu mereka memutarbalikkan kematian keluargaku. Tapi kali ini, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya semakin tenang, seperti seseorang yang telah menerima takdir. Di malam yang sama, Alia menulis surat di buku catatan kecil peninggalan Ustaz Karim. Tulisan tangannya bergetar, tapi tegas. Lebih besar dari, jika aku mati di jalan ini, biarlah dunia mengingatku bukan sebagai pembalas, tapi sebagai penegak keadilan yang tersesat di antara doa dan darah.